Ada berita yang baru-baru mungkin viral dalam Oktober 2024 ini. Iya. Ya, saya tidak sebutkan tanggal persisnya biar tidak terbaca jelas. Sebenarnya viral. Ya, kemudian ini adalah seorang ibu guru ya dengan gelar SPD-nya. Itu guru honorer yang ditahan polisi karena menegur siswa yang nakal. Nah, itu sehingga satu sekolah melakukan aksi mogok sekolah atau mogok KBM, kegiatan belajar mengajar. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak terhadap hal-hal seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat warahmatullahi As-Sanabil TV dimanapun berada, yang selalu senantiasa mendukung dan menantikan program-program terbaru dari As-Sanabil TV. Baik, sahabat As-Sanabil TV sekalian, kali ini kita kembali kepada salah satu program tercinta kita, yaitu di Bincang Kita. Perbincangan antara kamu dan aku menjadi kita. Baik, sekarang kita kedatangan salah satu tokoh dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang kebetulan saat ini diwakili oleh Bapak Salapuddin Fitri SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bapak? Sehat lah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kebetulan Bapak Salapuddin Fitri itu tadi rencananya mau bersama dengan Kepala Kemenak. Ya, ya. Cuman qadarullah wa masya fa'ala, ada satu dua hal sehingga tidak dapat hadir dan akhirnya alhamdulillah tetap bisa terlaksana program Bincang Kita. Baik, pada kesempatan hari ini kita ingin diskusi dengan Bapak selaku dari kantor Kemenak terkait dengan bahasan tema yang menarik sahabat As-Sanabil TV sekalian, yaitu tentang bagaimana pandangan dari kantor Kemenak terhadap sengketa atau mungkin permasalahan problematika antara yang ada di lingkungan sekolah, yaitu murid, guru, dan orang tua. Baik, pertama saya ingin tanyakan kepada Bapak, kira-kira apa pandangan Bapak ketika melihat situasi saat ini yang akhir-akhir belakangan ini itu banyak sekali problematika antara guru dengan siswa dengan orang tua murid. Saya kasih contoh misal satu Pak ya. Kita ada berita yang baru-baru mungkin viral dalam Oktober 2024 ini. Ya, saya tidak sebutkan tanggal persisnya biar tidak terbaca jelas. Sebenarnya viral. Ya, kemudian ini adalah seorang ibu guru ya dengan gelar SPD-nya. Itu guru honorer yang ditahan polisi karena menegur siswa yang nakal. Nah, itu sehingga satu sekolah melakukan aksi mogok sekolah atau mogok KBM, kegiatan belajar mengajar. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak terhadap hal-hal seperti itu? Silakan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Saya Salapuddin Fitri, pengawas madrasah di Kota Banjarmasin, mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin untuk hadir bersama-sama kru TV As-Sanabil. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita, terutama tadi baru-baru saja terjadi ya di bulan Oktober ya. Jadi posisi orang tua, posisi guru, kemudian posisi murid atau posisi peserta didik. Ketika terjadi, anggaplah anak itu melakukan sebuah kesalahan. Betul. Anak itu berada dalam lingkungan pendidikan. Anak itu berada dalam asuhan. Anak itu berada dalam pembinaan dan pengawasan guru. Betul. Nah, ketika anak melakukan kesalahan atau kekeliruan, ya memang sudah seharusnya guru melakukan bimbingan. Sudah seharusnya guru melakukan pembinaan. Dan itu berlaku untuk semua anak yang ada di satuan pendidikan itu. Nah, tetapi yang namanya keadaan sekarang sudah berubah ya. Sudah berubah. Ternyata ada saja orang tua murid
yang merasa tidak terima dengan Perlakuan apa guru. yang dilakukan oleh guru. Iya. Padahal guru itu tidak pernah bahasanya itu kan guru itu tidak ingin melakukan sebuah tindakan yang tujuannya itu menyakitkan murid. Betul. Tidak. Atau melakukan bukan membenci, Pak, Bukan ya? membenci. Iya, betul, Jadi betul. ketika guru itu melakukan teguran, itu pasti guru itu dengan penuh kasih sayang. Betul. Jadi teguran yang penuh dengan kasih sayang. sayang. Nah, tetapi kan informasi yang diterima oleh orang tua, karena mungkin orang tua tidak menyaksikan secara langsung, nah lalu terjadi salah paham. Nah, pandangan kami, saya juga selaku pendidik, saya juga selaku pengawas, dan saya juga selaku ASN di kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Begini, posisi orang tua itu mendukung proses pendidikan Si anak. dan itu mendukung itu sepenuhnya. Betul. Sepenuhnya melakukan dukungan. Jadi ketika anak itu berbuat kesalahan, si orang tua itu seharusnya menelusuri. Oh, kenapa jadi sampai anaknya ditegur? Kenapa jadi sampai anaknya diingatkan? Nah, dengan begitu orang tua itu akan tahu persis apa yang sudah dilakukan oleh guru. Iya. Nah, ketika orang tua menyadari, tahu persis, tentu orang tua akan membantu. Pendidikan itu tanggung jawab bersama. Betul. Tidak hanya Guru. Ada Ada kolaborasi. berarti. kolaborasi. Iya, betul. Tidak hanya dilakukan oleh pihak guru di sekolah, di lembaga pendidikan, di satuan pendidikan. Iya. Kalau kita kan di lingkungan madrasah, tapi ketika sama-sama nih, sama-sama meluruskan, sama-sama melakukan pembinaan, Betul, insya Allah itu tidak akan terjadi kesalahpahaman. Betul. Bahkan kalau orang tua itu menyadari sepenuhnya, itu ketika guru melakukan teguran, yang tujuannya itu adalah untuk pembinaan, untuk meluruskan, orang tua yang memang sudah sangat menyadari, dia akan ikut menguatkan. Dalam bahasa lain itu kan akan ada penguatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap apa yang dilakukan oleh guru untuk anaknya. Betul. Jadi tidak lepas sebenarnya peran orang tua itu. Jadi posisi guru dan orang tua itu saling bekerja sama, saling melengkapi, kolaborasi. Betul. Sedikit, Bapak. Ya, itu kalau misalkan bagaimana pandangan Bapak terhadap kita flashback lah Ya, ke pendidikan dulu kan ya. Ya. Dimana kita melihat alhamdulillah banyak anak-anak itu yang berhasil Ya. dalam berbagai pengertian. Ya. Yang pada intinya mereka berhasil dalam segi mental. Ya. Karena orang-orang dulu tuh mentalnya sudah dilatih dari sekolah, dalam tanda kutip ketika misalkan dimarahi oleh guru misalkan di sekolah, ya sampai misalkan kuku panjang dipukul pakai penggaris, ya kan, atau nakal pakai rotan, tangannya dipukul telapak tangannya gitu kan. Nah, ketika mengadu ke orang tua tambah marah lagi kepada anak. Kenapa bisa sampai kena marah? Kan gitu. Berarti kamu tidak benar belajarnya. Wajar guru, harusnya lebih gitu. Orang tua mendukung, Bang, gitu kan, mendukung dengan penuh gitu. Nah, sehingga anak-anak itu mentalnya terdidik, itu menurut hemat kami, sehingga ketika mereka tidak dapat kerja, mereka tidak mudah menyerah. Ya kan, mentalnya lebih kuat. Nah, itu bagaimana pandangan Bapak menyikapi kejadian seperti itu? Apakah dengan pendidikan antara kolaborasi guru murid dan orang tua zaman dulu itu lebih efektif ketimbang sekarang? Kalau efektif berarti kan lebih ada penurunan tuh dengan zaman ini gitu kan. Bagaimana pendapat Bapak terkait itu? Ketika orang tua menitipkan anaknya di satuan pendidikan, apakah itu sekolah atau madrasah, orang tua itu sudah mengikhlaskan. Harusnya aja. Sudah mengikhlaskan anaknya untuk dididik. Nah, jadi ketika ada perasaan ikhlas, anaknya juga ikhlas ini kan? Iya. Anaknya itu ikhlas sebagai seorang murid, dia menerima ilmu, dia menerima pembinaan, bimbingan dari guru. Nah, jadi keikhlasan itu nanti yang akan berbuah hasil. Iya, betul. Maksud saya berbuah hasil itu ketika ikhlas dia menerima. Orang tua yang ikhlas dia akan menerima. Kalau orang tua yang tidak ikhlas dia tidak menerima. Nah, jadi kuncinya, ini menurut saya pribadi ya, dalam kacamata saya sebenarnya ya kuncinya itu keikhlasan.
Jadi kalau memang orang tua itu sudah benar-benar ikhlas sepenuhnya, murid itu sudah benar-benar ikhlas sepenuhnya, insya Allah tidak akan terjadi saling katakanlah menuduh balik lah begitu. Iya, fitnah, Fitnah. tuduh-tuduhan. Iya. Gitu. Iya. Jadi kan kalau orang tua ikhlas, muridnya ikhlas, kemudian ketika ada sesuatu yang dianggap tadi kan dianggap ini orang tua merasa dirugikan ya atau merasa anaknya dilecehkan. Betul. Tapi kalau ikhlas tidak akan terjadi itu. Betul. Karena memang sudah dititipkan ya, berarti kan tanggung jawab itu penuh kepada guru. Iya, Dan orang tua ketika menerima laporan, orang tua akan meminta penjelasan, lalu dia akan turut membantu. Lapang dada juga. Iya, berlapang dada lah, begitu betul, kata kuncinya, berlapang dada. Jadi intinya itu keikhlasan. Jadi bisa jadi nih, mohon maaf ya, bisa jadi ketika hal-hal yang viral terjadi, itu selama ini bisa jadi keikhlasan itu kurang. Sama satu lagi Bapak, ini bukan berarti kami atau saya membela guru, bukan ya, sahabat TV bukan. Tapi kita melihat paling batasan paling tinggi guru itu marah apa sih paling sama ini, kan nggak ada mungkin sampai membunuh, apalagi kan nggak ada kan gitu, atau mungkin sampai biru mata, nggak ada. Bahkan yang kita lihat mirisnya, guru seperti seolah-olah hilang wibawa dan harga dirinya. Ada yang viral, anak pemuda SMP berani buka bajunya nantang gurunya diam aja sambil menyampaikan nasihat-nasihat, anak muridnya terus membentak. Itu mungkin salah satunya ada yang perlu dibenahi nih dari garis segitiga ini, antara guru, murid, orang tua. Nah, kira-kira menurut Bapak dari tiga elemen ini, mana yang harus dibenahi terlebih dahulu gitu? Iya, benar. Orang tua, guru, dan siswa atau peserta didik. Jadi ketika ada anak yang memang katakanlah tadi keterlaluan ya. Iya, betul. Keterlaluan. Itu sudah luar biasa itu. Sudah luar biasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pendidikan itu tanggung jawab bersama. Waktu yang tersedia untuk anak bergabung di satuan pendidikan, di sekolah atau di madrasah, itu memang terbatas. Betul. Jadi ketika anak berani menantang, berkelahi dengan gurunya, itu bukan didikan sekolah tentunya, bukan didikan sekolah, tapi itu didikan di luar. Apakah di luar di masyarakat atau yang jelas? Yang jelas itu sekolah itu kan berusaha membentuk karakter, membentuk akhlak, membentuk moral, membentuk kedisiplinan. Anak ada yang tidak disiplin, lalu didisiplinkan oleh pihak sekolah. Anak tidak terima itu. Ada yang anak yang tidak terima. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita benahi kalau kembali ke yang tadi ya. Iya. Jadi kembali kepada kita. Sebagai orang tua, sebagai guru, sudah maksimal nih guru. Kemudian lingkungan juga nih, lingkungan dan lingkungan itu luar biasa tuh, membentuk anak. Jadi ketika anak lepas dari keluarga, ketika anak lepas dari sekolah, dia sekolahnya di mana? Dia sekolahnya di masyarakat, di lingkungan tempat, di komunitas-komunitasnya, di komunitas-komunitas si anak. Jadi ketika anak itu sudah bergabung dalam sebuah komunitas yang kita khawatirkan mengganggu perkembangan kepribadian, mengganggu perkembangan mentalnya. Nah, itu memang harus diantisipasi sedini mungkin. Kadang Pak bisa jadi di sekolah sudah full day. Ya, benar. Ya, sampai jam 5. Ya. Cuma karena orang tuanya sibuk, ya. Kan? Jadi berapa jam di rumah dapat mengubah seluruh apa yang telah diberikan guru. Nah, yang hampir setengah hari lebih kan. Iya, dari jam 7 sampai jam 5 tuh lebih gitu. Itu bisa hilang seketika hanya karena berapa jam di rumah. Dia mau pulang ke rumah, cuman ganti baju, ganti pakaian. Lepas habis itu keluar entah main motor, entah ke bengkel, entah ngumpul sama siapa gitu. Itu yang kita khawatir. Kira-kira adakah masukan atau saran dari Bapak baik itu kepada guru, terutama mungkin kepada orang tua ya. Iya, benar. Karena gimana pun walaupun guru itu adalah orang tua kedua, tetap
kita perlu dukungan dari orang tua utama. Ya benar. Kan gitu. Kira-kira adakah masukan dari Bapak untuk sahabat-sahabat Asanabil TV yang mungkin juga menjadi orang tua nih di rumah? Iya. Iya, boleh Pak, silakan. Sekolah itu di mana anak berada. Jadi sekolah itu ketika dia berada di sekolah, di satuan pendidikan, ketika dia di rumah itu sekolah juga. Iya. Ketika dia berinteraksi dengan masyarakat, dengan teman-temannya, itu sekolah juga namanya. Jadi tidak ada yang terputus. Jadi pendidikan itu jangan sepihak. Karena sudah dititipkan di sekolah, sekolah ternama, sekolah yang bagus, sekolah yang memiliki kualitas, lalu setelah itu kan lepas. Jadi katakanlah begini, kalau dalam proses itu berlangsung terus, nah ketika berada di sekolah, kemudian disambut oleh orang tua, itu tetap terus. Itu tetap terus, belajarnya itu tetap terus. Jadi belajar itu terus menerus. Nah ketika dia masuk ke dunia komunitas si anak, dia juga belajar, juga belajar. Jadi tidak terputus. Jadi jangan sampai ketika anak luar biasa nih sudah diusahakan oleh pihak sekolah, diusahakan oleh pihak madrasah, tapi ketika dia sampai ke rumah atau ke lingkungan komunitas dia, lalu menjadi tertutup. Menjadi tertutup. Nah, jadi ketika tertutup itulah mungkin itu yang menjadi berbahaya. Jadi artinya dalam setiap kesempatan kita ini kan belajar itu prosesnya tuh terus menerus. Jadi channel belajar itu dibuka terus. Iya, cuman belajar baik apa buruk gitu ya. Jadi iya. dibuka terus dan dimanapun dia berada, dan orang tua tentunya yang akan memfilter posisi di rumah gimana, posisi di masyarakat gimana, posisi di sekolah kan memang guru bisa mengawasi. Jadi anak pulang sekolah ganti baju, kemudian dia bermain. Dengan siapa dia bermain? Kemudian sampai saat sholat maghrib, isya. Kalau di sini kan full day ya, asar kan masih di sini ya. Iya, betul. Nah terus kan dia nanti akan bergabung dengan teman-temannya sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Nah alhamdulillah anak-anak yang di lingkungan Asanabil yang saya kenal gitu ya, setelah selesai salat asar dia akan menunggu maghrib, dia memang bermain, tapi kami di lingkungan masyarakat bisa memantau. Kemudian saat sholat maghrib ikut, sholat isya ikut, kemudian sampai sholat subuh juga ikut. Nah kemudian nanti disambung dengan di sekolah lagi, sholat duha lagi. Nah itu sholat duha lagi. Jadi kan berkelanjutan terus. Nah itu dilakukan juga oleh orang tua. Iya betul. Nah itu jadi kan kita kerjasama lah. Insya Allah. Jadi artinya pantauan itu jangan sampai hilang. Ya sepakat. Pantauan itu yang sampai hilang. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Alhamdulillah, meski kita singkat, tapi kita sudah memberikan pesan buat kita pribadi masing-masing maupun kepada sahabat Asanabil TV agar teruslah kita jalin kerjasama nih antara guru, orang tua terutama dan murid. Karena kita guru aja mungkin nggak bisa apa-apa juga. Kalau melakukan sedikit ditentang, melakukan sedikit udah dicegat, bahkan dilapor kan gitu. Ya jadi alhamdulillah mudah-mudahan ini perbincangan dengan Pak Salahuddin Fitri menjadi motivasi bagi kita semua, terutama bagi orang tua dimanapun berada, orang tua sahabat Asanabil TV tentunya, ya, biar kita bisa terus memberikan yang terbaik untuk si anak. Ayo sekolah ke Asanabil. Sekolah tahfiz Al-Quran unggulan berbasis bahasa internasional. Baik, terima kasih banyak Bapak atas kunjungannya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus jalin silaturahim, terutama dengan Asanabil TV. Dan mudah-mudahan sahabat Asanabil TV dimanapun berada terus sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekolah ke Asanabil.